Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran administrasi pajak yang diajar oleh saya sendiri, yaitu Ibu Dewi Sahara. Yang pertama adalah tentang apa itu pengertian pajak. Seperti yang sudah Ibu beri catatan dalam deskripsi, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kompensasi yang bersifat langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ibu akan jelaskan masing-masing kalimat yang terdapat dalam pengertian pajak. Yang pertama adalah iuran rakyat. Iuran rakyat itu maksudnya adalah iuran dari kita, rakyat Indonesia, yang dibayarkan kepada negara. Dalam hal ini siapa yang dimaksud dengan negara? Yaitu pemerintah. Siapa pemerintah? Presiden dan para menteri. Itulah yang disebut dengan pemerintah. Kemudian berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Artinya pajak ini memang diwajibkan kepada kita apabila kita sudah disebut sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa. Artinya akan ada sanksi kepada kita yang tidak taat pajak atau tidak mau membayar pajak. Yang selanjutnya, setelah tadi Ibu jelaskan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, selanjutnya adalah dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kompensasi yang bersifat langsung. Maksudnya, ketika kita membayar pajak, tidak serta-merta kita diberi sebuah atau sesuatu langsung oleh yang kita bayarkan atau negara langsung memberikan. Tidak, ya. Misalnya kalau kita pergi ke sebuah warung, ya, atau kita jajan ke kantin, kita beli minum, beli es, kita bayar, langsung kita dapat minum. Itu disebut dengan mendapat timbal balik secara langsung. Kalau tidak langsung itu, kita membayar dulu, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa secara langsung. Tapi kita nanti bisa merasakan bahwa uang yang sudah kita bayar atau pajak yang sudah kita bayar itu akan berdampak pada kita sendiri. Yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, maksudnya tadi, ya, pajak-pajak yang sudah kita bayarkan kepada negara itu oleh negara akan dikelola untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum, untuk membayar belanja-belanja pemerintah, ya. Misalnya ini membangun rumah sakit, ya, bukan rumah sakit swasta, ya, tapi ini rumah sakit milik negara. Kemudian membangun jalan, membangun sekolahan. Nah, kita bisa merasakan manfaatnya. Bukannya kita langsung bayar kemudian berdiri sekolah, tidak, ya, tapi dikelola dulu oleh negara, dikumpulkan dulu oleh negara, baru digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Itu yang dimaksud dengan iuran pajak. Pengertian pajak. Artinya ada berapa?
komponen atau berapa unsur yang harus kalian pahami ketika kita membicarakan pengertian pajak. Yang pertama ya, komponennya adalah iuran rakyat ya. Komponen yang kedua adalah kepada negara atau negara sebagai pihak yang menerima pajak. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang ini adalah bersifat memaksa. Yang keempat yaitu tidak, garis tebal ya, tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung ya. Bukan tidak mendapat, bukan, tapi tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Unsur yang kelima dari pengertian pajak adalah digunakan untuk membayar pengeluaran umum ya. Itu adalah pengertian dari pajak. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pajak ya. Jenis-jenis pajak menurut golongannya ya. Yang pertama adalah pajak langsung. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Diingat ya, jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak menurut golongannya. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Sekarang apa yang dimaksud dengan pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Artinya, harus kita yang membayarnya, ya. Kita tidak bisa melimpahkannya ke pihak lain. Contohnya PPh, pajak penghasilan ya. Jadi, pajak langsung ini, Ibu ulang ya. Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, ya. Menjadi beban kita sendiri sebagai wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Jika nama kita yang tercantum, maka nama kita yang akan terkena PPh. Yang selanjutnya adalah pengertian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, ya. Dapat dilimpahkan itu maksudnya nanti aja pihak kedua yang membayar, bukan kita. Itu bisa ya, yang disebut dengan pajak tidak langsung. Contohnya apa dari pajak tidak langsung ini? Yaitu PPN. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apakah definisi dari PPh, apakah definisi dari PPN ya. Kemudian yang selanjutnya, ini menurut jenis-jenis pajak tadi ya. Yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya. Menurut sifatnya terbagi menjadi dua juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Ya, pajak objektif. Sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak atau wajib pajak. Pajak subjektif ini ditetapkan dulu orangnya, baru kemudian syarat-syaratnya. Ya. Ibu
Ibu ulang ya. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang. Artinya, orangnya harus ada terlebih dahulu, ya. Namanya ada dulu, tercantum dulu. Baru nanti si orang tersebut misalnya memiliki gaji, dia sebagai seorang ASN atau PNS ya. Nanti kemudian kan dia dipotong tuh gajinya, dipotong untuk pajak. Jadi siapa dulu si orang tersebut, statusnya apa, kemudian dia menerima apa? Oh, dia menerima gaji, sedangkan gaji itu dikenakan pajak penghasilan. Nah, itu dia masuk dalam pajak subjektif. Yang selanjutnya adalah kalau menurut sifatnya ini, yang kedua adalah pajak objektif ya, atau pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak ya. Kalau tadi subjektif adalah pada orang atau badan itu bukan badan orang itu, bukan ya, tapi adalah maksudnya sebuah lembaga atau organisasi. Ibu ulang ya, kembali ke pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak. Untuk mengenakan pajaknya harus dicari dulu subjeknya ya. Contohnya adalah apa? Tadi PPN ya. Pajak pertambahan nilai. Sekarang jenis-jenis pajak menurut pemungut dan pengelolanya ya. Ada dua juga. Yang pertama adalah pajak pusat, kemudian yang kedua adalah pajak daerah. Ibu ulang, pajak menurut pemungut dan pengelolanya ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Apa itu pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Siapa pemerintah pusat? Yang Ibu sudah sebutkan tadi, pemerintah pusat itu diwakili oleh presiden, wakil presiden, kemudian menteri-menterinya ya. Itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara ya. Pengeluaran-pengeluaran negara, belanja-belanja negara, kebutuhan-kebutuhan umum yang ditanggung oleh negara ya, itu diambil oleh pemerintah pusat yang disebut dengan pajak pusat. Apa contohnya? Contohnya PPh. Apa tadi PPh? Pajak penghasilan. Kemudian ada PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah ya. Kemudian ada PBB. Apa PBB? Pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada biaya materai. Apa pengertian dari masing-masing PPh, PPNBM, PBB dan biaya materai akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah ya. Contohnya apa? Contohnya pajak reklame, pajak hiburan ya. Ibu ulang ya, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kalau tadi itu yang mungut pemerintah pusat, kalau yang sekarang pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu kalau provinsi dia misalnya gubernur ya. Kalau kabupaten atau kalau kota Madia misalnya dia wali kota. Kalau kabupaten dia misalnya bupati dan jajarannya ya. Contohnya pajak reklame. Apa reklame? Yaitu ya, billboard yang dipasang-pasang di jalan itu dikenai pajak ya. Pajak hiburan itu misalnya kita mendirikan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata di daerah ya.
maka si pemiliknya akan terkena pajak hiburan. Termasuk kalau kita misalnya mengadakan acara hiburan, itu dikenai pajak hiburan ya. Entah yang dikenai penyelenggara atau juga bisa dikenakan kepada yang menonton misalnya, seperti itu. Baik anak-anak ya, itu tadi adalah pertemuan pertama kita yang membahas tentang pengertian pajak, kemudian jenis-jenis pajak. Pada pertemuan ini, Ibu belum memberikan tugas kepada kalian ya. Tetapi sebagai bukti bahwa kalian sudah masuk dan hadir dalam pelajaran Ibu, silakan dicatat apa yang sudah Ibu jelaskan melalui PowerPoint ini ya. Mekanisme pengumpulannya akan Ibu dijelaskan di grup kelas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.